Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ketumpulan akal sehat para pembenci Jokowi memang luar biasa. Ini yang terlihat dalam huru-hara OCCRP yang masih ramai sampai saat ini. Para pembenci Jokowi itu sedemikian membenci sang mantan presiden sampai-sampai mereka tanpa pikir panjang menyatakan bahwa Jokowi itu presiden korup. Nggak perlu bukti, nggak perlu investigasi. Mereka dengan leluasa berkata, OCCRP menyatakan Jokowi adalah salah satu pemimpin terkorup di dunia. Ini sungguh memalukan. OCCRP itu memang organisasi para jurnalis yang terkemuka. Mereka tidak sempurna, tapi reputasi mereka layak dihormati. Tapi dalam kasus kita kali ini, yang penting ditekankan, OCCRP tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin korup. OCCRP tidak pernah menyatakan Jokowi adalah salah satu dari 5 pemimpin terkorup di dunia. OCCRP tahun ini menempatkan mantan Presiden Surya sebagai the person of the year. Assad ditetapkan sebagai pemimpin terkorup. Dan OCCRP sama sekali tidak menyebut Jokowi sebagai misalnya pemimpin yang peringkatnya berada di dekat Assad. Para pembenci Jokowi seharusnya tahu itu. Para pembenci Jokowi itu seharusnya menyempatkan waktu untuk buka website OCCRP dan baca apa yang ditulis lembaga tersebut. Itu bukan pekerjaan sulit. Memang kalau Anda tidak bisa berbahasa Inggris, Anda tidak akan paham apa yang mereka laporkan. Tapi mengingat, saya yakin para aktivis anti Jokowi ini datang dari kalangan cukup berpendidikan, nggak terlalu sulit lah untuk mempelajari apa yang dikatakan OCCRP. Saya mungkin terasa cerewet dengan menyarankan Anda semua membuka website OCCRP. Tapi saya rasa memang hanyalah itu satu-satunya cara untuk bisa dengan yakin tiba pada kesimpulan bahwa OCCRP tidak pernah mengatakan Jokowi adalah pemimpin korup. Di sana Anda akan melihat bahwa nama Jokowi memang disebut. Tapi Anda juga bisa baca bahwa nama Jokowi tercantum sebagai finalis pemilihan pemimpin terkorup karena dia memperoleh voting suara cukup atau sangat tinggi. Ada 5 nama yang disebut sebagai finalis dan Jokowi hanyalah salah satunya. Jadi nama Jokowi muncul di sana bukan karena para jurnalis kelas dunia di OCCRP melakukan investigasi tentang para pemimpin di dunia dan berdasarkan investigasi tersebut menemukan bahwa tingkat korupsi Jokowi berada di salah satu peringkat teratas dibandingkan para pemimpin lainnya. OCCRP mungkin melakukannya dalam kasus Assad yang mereka pilih sebagai person of the year. Dalam kasus Assad, mereka memang harus sangat berhati-hati. Dalam bayangan saya, secara serius mereka mempelajari kelakuan para pemimpin berbagai negara, menelusuri kerja dan kinerja para pemimpin tersebut, berdiskusi dan berdebat tentang sang pemimpin sebelum akhirnya menetapkan Assad sebagai pemenang. Ini tidak mereka lakukan terhadap Jokowi. Mereka hanya menyebarkan undangan pada para pembaca OCCRP di platform X dan meminta para pembaca mengirimkan nama yang dianggap paling layak ditetapkan sebagai pemimpin terkorup. Para netizen aktivis Indonesia di X yang saya duga sebagian besar anti Jokowi atau kata teman saya sih anak abah dengan segera menyambut undangan itu dengan mengirimkan nama Jokowi. Saya misalnya dikirimi screen capture dari percakapan di X yang dilakukan para netizen Indonesia setelah undangan OCCRP menyebar. Di dalamnya banyak sekali seruan untuk mengirimkan nama Jokowi dengan cara mereka masing-masing. Jadi kesimpulannya, nama Jokowi memperoleh dukungan signifikan karena memang ada upaya bersama dari pembenci Jokowi. Hal ini sama sekali diabaikan oleh banyak influencer dan netizen yang dalam hari-hari ini bersuara di media sosial. Lucunya ini juga diabaikan oleh banyak wartawan Indonesia, seperti terlihat dalam pemberitaan yang mereka sajikan. Kaum pembenci Jokowi terasa seperti betul-betul percaya bahwa OCCRP memang melakukan pelaporan investigatif terhadap Jokowi. Dan berdasarkan pelaporan berkelas itulah mereka menyimpulkan bahwa Jokowi korup. Karena itu mereka dengan sangat percaya diri menyampaikan itu dengan sangat terbuka. Ada banyak influencer yang sedemikian percaya bahwa berdasarkan reportasi OCCRP, Jokowi bisa dinilai sebagai pemimpin korup.
Saya kutip saja paparan salah seorang influencer terkemuka, Ray Rangkuti. Ia membuat video dengan judul, "Rilis OCCRP adalah uji nyali bagi KPK dan Pak Prabowo." Menurutnya, KPK dan Prabowo harus segera merespons temuan OCCRP itu. KPK dan Prabowo tidak perlu menunggu laporan resmi. KPK punya otoritas untuk meminta klarifikasi terhadap mereka yang diduga melakukan korupsi. Karena itulah Ray menyebut ini sebagai uji nyali bagi KPK dan Prabowo. Apakah mereka berani memeriksa Jokowi yang adalah seorang tokoh besar, mantan presiden, dan punya putra yang kini menjabat sebagai wakil presiden? Jangan cuma sekjen PDIP yang diperiksa, ujar Ray. Pada Pak Prabowo, Ray mengatakan ini akan merupakan bukti sejauh mana dia akan mengimplementasikan janjinya untuk mengejar koruptor, bahkan kalau perlu sampai ke Antartika. Apa yang disampaikan Ray hanyalah salah satu contoh. Tuduhan dan tuntutan serupa dilontarkan banyak influencer lainnya. Para wartawan pun dengan mudah saja bertanya pada narasumber, apakah pandangan mereka terhadap hasil investigasi OCCRP yang menunjukkan bahwa Jokowi itu salah satu presiden terkorup? Atau mereka dengan mudah saja menulis bahwa OCCRP menempatkan Jokowi sebagai salah satu presiden terkorup di dunia? Itu adalah hasil kegagalan berpikir secara sehat, keteledoran, atau bahkan juga kesengajaan untuk menjatuhkan Jokowi. Kalau para wartawan dan juga influencer tadi bersedia berpikir secara adil, secara objektif, secara kritis, mereka tentu bisa mengetahui bahwa kesimpulan bahwa Jokowi korup adalah hasil dari sebuah polling online. Hasil polling semacam ini tentu saja bergantung pada siapa yang bersedia mengirimkan nama. Polling online ini sama sekali tidak sama dengan hasil survei online yang lazim dilakukan lembaga-lembaga survei Indonesia selama ini. Dalam survei online, lembaga riset tidak akan menyebarkan kuesioner atau Google Form begitu saja untuk diisi pembaca. Dalam survei, responden yang akan menjawab pertanyaan dipilih secara random terlebih dahulu. Ini dilakukan agar yang diminta menjawab pertanyaan mewakili keseluruhan publik. Sedangkan dalam kasus OCCRP, sangat mungkin yang ikut mengirimkan nama di Indonesia hanyalah atau sebagian besar adalah para pembenci Jokowi. Hal ini mesti dipahami oleh para pemberi komentar. Saya sendiri tidak percaya bahwa OCCRP memang dipesan oleh pendana tertentu untuk menjatuhkan nama Jokowi. Saya tetap percaya bahwa OCCRP adalah sebuah organisasi jurnalis independen yang bekerja secara objektif. Salah satu buktinya, mereka kan tidak menempatkan Jokowi sebagai pemimpin korup versi para ahli di OCCRP. Mereka hanya menyebut Jokowi sebagai satu dari 5 nama yang paling banyak dinominasikan sebagai pemimpin terkorup oleh pembaca. OCCRP tidak pernah menyebut Jokowi sebagai pemimpin terkorup atau mereka bahkan tidak menyebut Jokowi sebagai pemimpin korup. Yang saat ini menyebut Jokowi sebagai pemimpin korup, ya para pembenci Jokowi yang terkesan kehilangan akal sehat karena tertutupi kebencian mereka terhadap Jokowi. Hentikanlah kebodohan ini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.